Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster melantik dan mengambil sumpah pejabat administrasi dan widya iswara utama di lingkungan Pemprov Bali bertempat di Gedung Wiswasabha Kantor Gubernur Bali. Kepada para pejabat yang dilantik, Gubernur Koster mengharapkan mereka serius, tertib dan bekerja keras dalam menjalankan tugasnya sehingga bisa memenuhi target tahun 2019 yang sudah ditetapkan. Akan menjaga integritas. Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menekankan agar para pejabat yang dilantik benar-benar menjalankan tugas utama OPD yang harus dijalankan dengan tertib, serius, dan bersatu dalam satu OPD. Para pejabat tersebut juga diharapkan bisa bersinergi dengan organisasi perangkat daerah OPD lainnya, sehingga bisa memenuhi target kinerja tahun 2019 yang sudah ditetapkan. Gubernur Koster mengungkapkan ke depan Pemprov Bali akan mengupayakan aplikasi yang bisa mengukur kinerja OPD sehingga memudahkan dalam penilaian kinerja dan kenaikan pangkat. Unsur profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman menjadi pertimbangan utama Gubernur Koster dalam pengisian jabatan di setiap jenjang. Pejabat eselon 3 eselon 4 yang dilantik hari ini itu tentu harus bersyukur karena dapat posisi baru dan dapat kepercayaan sesuai dengan kompetensi dan juga persatuan administratif yang dimiliki. Jadi kita berharap agar nanti bisa bekerja dengan profesional, bekerja cepat, bekerja cepat, serta didasarkan kepada dedikasi komitmen untuk menjalankan visi gubernur, yaitu Nangun Satu Kilo Bali yang sudah menjadi visi pembangunan daerah agar sasaran pembangunan yang sudah dicanangkan bisa dijalankan dengan baik, untuk mencapai target. Baik Pak, terkait dengan digitalisasi PNS yang tadi Pak, sistem online yang tadi gimana? Saya meminta agar sedang dibuat aplikasi untuk ke depan agar mutasi, promosi, kemudian juga penilaian kinerja itu berbasis sistem. Targetnya kapan Pak? Akhir tahun ini harus selesai. Gubernur Koster menambahkan, pembangunan Bali harus selaras dengan pembangunan di kabupaten kota sebalik. Kedepan bersinergi pemerintah pusat, pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo, Amet, dan pembangunan infrastruktur shortcut Denpasar Singaraja bisa digenjot sehingga bisa rampung pada tahun 2021. Pembangunan lain yang juga digenjot adalah shortcut Gilimanuk dan penuntasan pembangunan bypass Ide Bagus Mantra. Pelantikan pejabat administrasi dan widya iswara utama juga dihadiri Wakil Gubernur Cokorda Oke Arte Adonuskawati atau yang akrab disapa Cok Aceh dan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. Agus Yudiatmika, Bali TV.